minimal pengulangannya itu 300.000 kali. Jadi apabila pada awalnya anak itu kemudian belepotan, sering saya lihat kita nggak sabar gitu ya. Dikit belepotan, lap. Dikit belepotan, lap lagi. Maka jadi hipersensitif nanti. Biarkanlah mereka belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya yang nanti step by step baru akan mencapai skill. Ya. Nah, yang disebut praksis gini. Contohnya misalnya saya tidak pandai masak, tapi saya beli buku resep masakan banyak banget, resep masakannya. Kemudian nonton YouTube, kayaknya itu jago banget lah kalau udah nonton. Tapi pada saat saya diberikan bawang merah, bawang putih, cabai, cobek, nah itu terus mulai dari mana tuh? Gitu kan? Kupas dulu, apakah yang saya ulek dulu cabenya dulu atau bawangnya dulu. Kalau saya ngulek, kemana gerakannya? Maju mundur kah? Muter kah? Seberapa tekanannya? Kemudian pada saat tekanan biar nggak meplet kemana-mana. Nah jadi itulah disebut praksis. Bisa Rencanakan sesuatu ya. merencanakan mulai dari ide sampai bagaimana melaksanakan. Pada saat melaksanakan itu juga nggak mudah juga karena bisa jadi megang cobek agar cobeknya tidak lepas kemana-mana. Seberapa tekanannya? Kalau mau ngoprok-ngoprok begitu biar nggak melepat kemana-mana, apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengamankan itu semua? Nah itu yang disebut praksis. Nah ini yang kenapa pada anak-anak yang misalnya banyak nonton secara pasif, ingin sesuatu, mengambil tangan orang tuanya ke depannya. Sekalipun benda itu ada di depan. Karena mengerjakan sesuatu, misalnya kita minta anak itu untuk ambil makanannya, pakai tangan kanan, ini ada sumpit, kemudian ada sendok. Tentu kalau misalnya tidak terlatih akan bingung. Bagaimana megang, bagaimana mengambil, bagaimana mengarahkan, dan itu baru di situ. Belum kalau gangguan di praksis oralnya juga masuk, nggak tahu mau diapain. Itu dia. Ya. Jadi sebetulnya proses makan adalah proses belajar yang harus dilalui dari tahap awal oleh si anak sendiri, gitu ya. Tidak mungkin anak bisa tiba-tiba melakukan pakai sumpit atau pakai tangan, ya. Gitu ya. Saya ingat nih sama dokter Lu pelajarannya, otak itu use it or lose it, gitu ya. Jadi kalau mau dia bisa pakai kemampuan, keterampilan yang ada berulang-ulang, itu akan membentuk satu engram. Betul ya? Tadi 300.000 kali minimal. Ya. Kemudian dia bisa merencanakan segala sesuatu, itu juga perlu berlatih. Jadi ke video ini tidak mungkin ibunya bekerja seminggu atau sebulan. Anaknya udah 2 tahun. Pasti dia melakukannya dari usia baru mulai makan. Ya, jadi artinya tidak mungkin sesuatu yang instan gitu ya. Oke, Dokter Luh, saya akan cukupkan sampai di sini. Ada 2 ibu yang kita minta di sini. Ada Ibu Monik, Dokter Luh boleh duduk tapi nggak boleh pergi dulu karena nanti mungkin akan ada komentar-komentar lain. Coba dibuka Monik ya. Monik ada ya? Boleh dikasih kode supaya kita bisa tahu. Monik ini juga ibunya saya amati. Kebetulan Monik ini keponakannya Ibu Meike. Secara tidak sengaja gitu ya. Jadi seringkali saya ketemu orang-orang di media sosial itu ada koneksinya gitu ya. Kami undang di sini Ibu Monik ini dia tinggalnya di New Zealand. Saya nggak tahu dia gitu, tapi Bu Meike tiba-tiba ngirim waktu dia umur 6 bulan anaknya. Tapi saya terus amatin. Kemampuannya mirip seperti ini, si siapa nih namanya Sada, ya mirip seperti ini. Jadi sorry kebetulan tidak saya siapkan videonya Chloe, tapi nanti bisa dilihat. Sudah ketemu Monik? Ketemu? Boleh dikasih kode Monik? Terima kasih Monik bergabung. Saya ingin Monik sharing di sini, ya.
sharing di sini apa yang dikerjakan ya pada anaknya yang namanya Chloe yang baru berulang tahun juga kedua. Jadi saya anggap 2 tahun itu adalah usia kalau SD itu kelas 6. Jadi kalau dia jalan dia bisa naik tangga. Kalau makan dia bisa makan sendiri gitu ya. Mohon dikoreksi Dokter Luh kalau saya salah. Itu Monik ya? Monik ya? Oke, Monik udah ada ya. Oke, Monik, terima kasih sudah bergabung, Monik. Saya ingin Monik di sini sharing karena biasanya ibu itu mendengar dari ibu yang lain, biasanya ya. Tapi kalau dari kita, biasanya kita kumpulin nih, ibu-ibu nih ini punya anak gini. Tapi mereka sangat mendengar ibu yang lain ketika berbagi gitu ya. Jadi kita akan undang 2 ibu di sini untuk bicara yang kita anggap sudah melalui 2 tahun pertama dengan sangat baik dan seperti tadi Dokter Luh komentari pada Sada, ini pasti anak akan cerdas. Mudah-mudahan stimulasi yang diberikan di tahun-tahun berikutnya itu terus bagus gitu ya. Karena dia sebetulnya modal otaknya udah keren banget gitu ya. Jangan sampai si Sada nanti tiba-tiba lihat HP terus nanti potensinya akan hilang juga. Jadi memang belum selesai. Tapi saya bilang sih 7 tahun itu adalah fase yang sangat kritis. Lalu itu hari ini 2 tahun bagus, tapi dia masih harus melalui 5-6 tahun berikutnya. Monik silahkan, saya ingin Monik bercerita di sini dengan ibu-ibu yang sudah hadir di sini, ada 68 ibu dan di sini ada 2 ibu, untuk berbagi apa yang dikerjakan, kemudian apa profesi Monik sehingga Monik bisa sangat sensitif terhadap kebutuhan anaknya. Silakan Monik. Halo semuanya, selamat siang. Kalau buat Chloe, aku dulu pakai teknik BLW sama campur suapin sih. Jadi BLW itu aku lebih suruh dia explore sendiri. Jadi misalnya aku masak brokoli campur potato gitu. Jadi aku rebus brokolinya sama potatonya utuh, terus kasih dia makan, kasih dia pegang dan explore, masukin ke mulutnya sendiri. Terus juga kalau kayak gitu kan yang masuk nggak gitu banyak kan. Maksudnya aku juga mikir kayak nutrisinya belum tercukupi gitu loh kalau misalnya dia explore sendiri. Jadinya aku juga sambil dia explore, nanti dia udah berhenti, terus aku bantu suapin juga gitu yang udah di puree, yang udah di blender gitu. Terus abis dan juga usia awal mulai atau Monik mulai dengan suapin dulu baru BLW karena BLW itu kan sebetulnya tidak semua anak siap di usia 6 bulan ya. Iya. Itu dari awal begitu. Dari seperti apa? Awalnya sih aku kan mulai dia makan 4,5 bulan, 5 bulan. Karena dia udah mulai ada interest buat mulai makan karena setiap aku makan atau kita makan dia seperti mau mengambil makanan kita atau nggak mau ngambil tangan kita gitu. Terus jadinya aku mulai dari blender dulu sih, blender puree dulu. Terus nanti udah 6,5-7 bulan baru mulai BLW sih, BLW campur suap juga. Terima kasih Monik. Jadi memang tidak di awal ya, begitu anak interest untuk melakukan BLW baru mulai ya. Karena kalau BLW kan artinya baby led weaning. Maksud saya biar ibu-ibu di sini paham benar ya, karena ada ibu yang maunya langsung BLW gitu. Padahal mungkin bayinya belum siap atau kebutuhannya tidak cukup dengan BLW gitu ya. Monik, iya betul. Menyambung lagi dengan tadi ya, dengan video-video yang saya bilang, Chloe itu mirip seperti yang kita hari ini lihat. Jadi Chloe itu sekarang 2 tahun saya sudah lihat dia mulai dikenalkan memasak, ikut memasak gitu ya. Iya. Kira-kira usia berapa gitu? Aku mulai include Chloe ke masak-masak itu pas dia udah bisa berdiri, udah bisa jalan. Terus jadinya aku include dia karena dia tuh apa-apa pengen ikutan gitu loh, pengen tahu anaknya, curious. Jadinya aku ajak dia masak bareng yang simple-simple kayak telur dadar atau enggak pancake yang gampang-gampang gitu yang dia bisa campur-campur. Sekarang dia juga lagi belajar pecahin telur gitu sendiri.
Oke, jadi menjadi ibu yang sensitif terhadap kebutuhan bayi atau anak itu pasti karena mungkin di sana ya, di New Zealand itu karena tidak ada yang lain selain ibu dan ayahnya, mau nggak mau si anak itu jadi terus terlibat dalam melakukan segala sesuatu dan memberikan kesempatan coba. Itu mungkin yang ibu-ibu di Jakarta yang mungkin hidupnya kayak lebih mudah gitu ya, sehingga anak banyak yang tidak mendapat kesempatan padahal anaknya sama bagusnya gitu ya. Iya, betul. Mungkin Ibu Meike punya pendapat atau Dr. Luh punya pendapat dengan apa yang dilakukan oleh Monik. Terima kasih Monik. Ada yang mau disampaikan lagi Monik sebelum kita akhiri dengan Monik? Aku juga mau share salah satu strategi juga sih. Kayak waktu itu lagi sarapan, Chloe itu menolak roti toast yang aku siapin. Karena aku siapinnya cuman dipotong-potong bagi 4 gitu, kotak-kotak. Terus dia nolak, dia nggak mau, cuman kayak gigit 1-2. Terus ya udah aku muter otak gitu loh, gimana ya caranya ngasih lagi. Terus aku keinget aku sempat beli kayak tusukan tapi bentuknya gambar animals banyak gitu, warna-warni. Terus jadinya aku potong kecil-kecil, terus aku tusuk-tusukin itu, terus dia jadi kayak seneng gitu. Kayak dia nyanyi happy birthday segala macam, jadi dia makan sampai habis. Oke, jadi itu strategi juga. Kreativitas ibu itu dituntut banget, dan itu pasti ya itu tadi puter otaknya tuh benar-benar puter otak gitu ya. Oke, terima kasih Monik. Saya kembali ke Ibu Meike. Terima kasih ya Monik ya. Saya masih tetap liatin Chloe, belajar dari Chloe. Mudah-mudahan Ibu ini tidak sekedar mendengar tapi melakukan ya. Jadi apa yang di-sharingkan tadi oleh Monik maupun oleh Ibu Meike dan Dr. Luh. Ibu Meike ada yang mau disampaikan untuk yang disampaikan oleh Monik? Silakan Ibu Meike. Ya, baik. Terima kasih. Jadi setahu saya Monik ini memang sangat selain kreatif juga sangat sabar dan sangat menyayangi Chloe. Jadi sepenuh hati, semua yang dilakukan itu sepenuh hati, fokus pada Chloe gitu ya. Dan cinta kasih ini tentu dirasakan juga oleh anak, sehingga dia ketika beraktivitas makan misalnya dengan ibunya, dia juga happy ya. Jadi makannya juga lebih bersemangat. Kemudian dari segi kepribadiannya, saya lihat Chloe ini anak yang happy, yang murah senyum, ya. Dan memang kalau untuk sosialisasi dia belum terlalu bisa dengan banyak orang asing begitu, tapi itu masih wajar. Tapi saya lihat Chloe ini jadinya dia berkembang dengan sebagai anak yang happy, dan dia juga akan lebih banyak mau berkooperasi, jadi mau bekerja sama dengan ibunya, apalagi ibunya juga sangat mengerti kebutuhan Chloe. Sebagai contoh, tadi ketika makan roti, ibunya mencari akal, menyiasati, akhirnya tuh bisa habis gitu roti tersebut. Dan saya ingat waktu Chloe lebih kecil ya, di bawah 1 tahun kalau nggak salah, itu mulai diperkenalkan pada yogurt ya Monik. Chloe sudah bisa duduk begitu, dan duduk di high chair. Lalu Monik mencoba untuk memperkenalkan yogurt, rasanya asam begitu ya, mengikuti apa yang bisa diterima Chloe saat itu. Jadi sedikit demi sedikit akhirnya Chloe suka dengan yogurt itu ya, Monica. Sekarang suka. Ya, sekarang suka. Lalu juga pernah Chloe ini makan telur rebus gitu di high chair, tapi kebetulan wadah untuk makannya itu besar seperti nampan begitu. Telur rebus taruh di nampan tersebut, dan Chloe memegang sendiri telur rebus dan mencoba untuk memasukkan ke dalam mulut. Jadi itu fun buat dia ya. Saya lihat kegiatan makannya itu juga fun, menyenangkan gitu. Bukan dengan pemaksaan. Tapi saya yakin Monik bisa mencapai tahap sekarang. Itu dimulai ketika Chloe berusia
bulan ketika mulai diperkenalkan dengan empati ya. Dan setahu saya empati ini kan lambung anak itu masih sangat kecil dan anak itu biasanya taunya minum susu, entah itu ASI atau support, ASI terutama. Dan ketika memperkenalkan pada makanan yang pertama, tentu orang tua jangan berharap terlalu banyak ya, mencoba untuk memberikan makanan pada anak ini sebanyak mungkin. Bisa saja di hari-hari pertama sampai dengan 1 minggu, 2 minggu itu cukup dengan 1 atau 2 sendok saja makanan yang lembut, yang tapi juga tidak terlalu cair agar mudah untuk ditelan oleh anak. Dan ketika itu anak juga belajar mengenai rasa dan tekstur makanan yang berbeda dari air susu gitu. Jadi tentu prosesnya sangat bertahap. Tadi dokter Tini juga sudah menyebutkan hasil yang dicapai SADA saat ini bukan diperoleh dengan begitu saja, tapi pasti melalui suatu proses yang panjang ya. Dan jumlah makanan yang diberi ketika anak menolak tentu tidak dipaksa, dicoba lagi beberapa kali di hari-hari berikutnya. Artinya ibu jangan sampai putus asa dan panik. Yang saya alami seringkali para orang tua, para ibu ini panik kalau anaknya tidak mau makan. Saking paniknya lalu jadi cemas, memaksakan anak, lalu anak melihat kok ibunya cemas dan juga kok saya dipaksa jadi makin menolak. Sementara itu dulu Dokter Tini, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mega.